اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. مقاعد مربوطة بأحكام وقف الطائرة وقفا كليا ويتم إطفاء إشارة. Maka setiap kita punya keajaiban, itu Allah akan berikan orang-orang yang tawakal, berserah, meminta hanya kepada siapa? Allah. Seperti yang dilakukan oleh pada Rasulullah saat itu. Di sini itu disebutnya tempat untuk sholat id, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah mengimami di situ. Di sekeliling ini adalah para sahabat yang bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW. Pada salat sholat id itu ternyata kondisi sangat panas sekali, sehingga banyak sahabat yang mengeluh. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu jalan kemana-mana selalu dinaungi oleh apa? Awan. Sehingga Rasulullah itu tidak kepanasan, karena Rasulullah berjalan kemana awan itu menaunginya. Tapi beda dengan para sahabat. Sahabat itu terik panas sekali dalam sholat id itu. Akhirnya mereka mengeluh sampai ada orang Badu, ya Rasulullah, turunkanlah mukjizatmu, turunkanlah doamu, karena hujan tidak turun dengan lama dan kondisi sangat panas. Akhirnya Rasulullah berdoa. Sebelum selesai doa itu maka turunlah Allah memberikan awan itu, sehingga orang-orang yang tadinya kepanasan tiba-tiba menjadi teduh. Seperti ini teduh nggak, Bu? Teduh ayanan ya, teduh ya. Sore ya. Teduh, tiba-tiba teduh yang awalnya panas. Maka di tempat Rasulullah berdoa tentang diturunkannya awan itu, maka dibuatlah sebuah masjid namanya Masjid Ghamamah, atau disebutnya Masjid Awan. Nah, ini namanya Masjid Awan, Bapak. Nah, tempat sejarah yang ada di Mekah maupun di Madinah itu nggak dibuat museum-museum. Ini kemarin di sini sampai ujung ini museum semua. Tapi pemerintah Saudi Arabia tahun kemarin semua museum dihancurkan. Di sana ada museum dihancurkan. Museum di sini kalau nggak dibuat masjid, dibuat perpustakaan. Jadi nggak kayak kita ya, kalau tempat-tempat sejarah disimpan. Lalu peninggalan Rasulullah disimpan di mana, Ustaz? Peninggalan Rasulullah tidak ada satupun yang disimpan di Mekah. Semuanya disimpan di Turki, Istanbul. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau melihat rambut Rasulullah, gigi Rasulullah, baju Rasulullah, ya, semua peninggalan Rasulullah ada di Istana Topkapi yang ada di Istanbul, Turki. Tanggal 24 November Ustaz. Ibu mau ke sana? Mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Nanti umrohnya plus Turki. Nah, Turkinya turunan kita. Di sebelah kanan Ibu itu namanya Masjid Abu Bakar. Ya, masjid apa Bapak Ibu? Masjid itu disebutnya rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar ini yang menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah meninggal, menjadi khalifah pertama umat Islam. Beliau adalah mertuanya Rasulullah. Usianya lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah. Perawakannya tinggi dan kurus. Dan Abu Bakar ini orang yang bijaksana, tidak mudah emosi, ya, orang yang sangat bijak. Abu Bakar ini mudah menangis, Bapak Ibu. Sehingga Aisyah itu sempat melarang Abu Bakar untuk jadi imam. Karena kalau Abu Bakar jadi imam, suaranya tidak jelas. Karena saking mudahnya menangis. Abu Bakar ini adalah sahabat yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mau sedekah, maka datanglah Umar bin Khattab menginfakkan setengah dari hartanya. Maka tiba-tiba Umar mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan sedekah saya.
Maka tiba datanglah yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau mengimpakkan semua hartanya, disisakan Allah dan Rasulnya saja. Jadi orang yang sudah terkenal tadhiyah pengorbanannya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini rumahnya. Sebelahnya belakang ibu ada masjid juga. Itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi, beliau ini adalah anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau ini menikah juga dengan putrinya Rasulullah. Namanya siapa Bapak Ibu? Fatimah. Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib ini orang yang sangat pandai, yang cerdas, anak muda yang sangat luar biasa. Karena sejak kecil diasuh oleh Rasulullah. Ini ada bukti cinta. Love is beauty, but not every love is beauty. Ya, ngerti itu? Ustaz ke Sami Tengah. Jadi ada cinta dalam diam Bapak Ibu. Jadi dalam kurun waktu yang sangat lama, bayangkan Ali bin Abi Thalib sejak kecil dengan Fatimah itu satu rumah. Karena Ali bin Abi Thalib itu anak angkatnya Rasul sejak usia 7 tahun. Diasuh dengan Rasulullah sehingga Ali dengan Fatimah itu sering bertemu. Sejak kemudian mereka mulai dewasa, maka mereka mulai berpisah karena khawatir terjadi apa-apa. Tetapi ternyata di situ ada namanya CBSA, cinta bersemi saat aksi. Karena saking seringnya bertemu, ternyata CBSA. Kalau itu namanya CLBK, celebek. Kita cinta sama apa karena cinta. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata singkat cerita Fatimah menyimpan rasa cinta kepada siapa? Ali, dan Ali pun menyimpan rasa cinta kepada Fatimah. Tapi dua-duanya takut gitu. Kalau diungkapkan itu menjadi dosa karena belum siap untuk menikah. Ternyata Fatimah dilamar oleh seorang Umar bin Khattab. Dilamar oleh Umar bin Khattab, maka Ali mengatakan, ya saya mati amat. Saya mah tidak punya kemampuan. Umar itu seorang yang kaya, orang yang gagah, orang yang soleh. Sudahlah, menyerah. Ternyata lamaran Umar bin Khattab itu tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW. Maka mulai ada harapan dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Wah, alhamdulillah ada kesempatan datang ya. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Rasulullah untuk melamar Fatimah. Barulah di situ turun deh, tadawan deh. Aduh, ya mulai jodoh dilamar oleh seorang Abu Bakar yang dia ini orang yang soleh, orang yang bijaksana. Sudah kalah. Ternyata lamaran Abu Bakar pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Bukan karena tidak soleh, tapi Rasulullah tahu bahwa Fatimah itu punya menyimpan hati kepada Ali, dan Ali pun menyimpan hati kepada Fatimah. Ternyata akhirnya Ali bin Abi Thalib diajak oleh para sahabat untuk melamar Fatimah. Kemudian Ali mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Maka yang penting datang aja dulu kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Ali datang kepada Rasulullah SAW untuk melamar Fatimah, maka Rasulullah mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang Ali bin Abi Thalib. Ali pulang lagi bingung, apa maksudnya ahlan wa sahlan? Maka ternyata akhirnya mereka ini menikah dengan mas kawin hanya dengan cincin yang terbuat dari besi saja. Ya, jadi seringan-ringannya mahar adalah cincin yang terbuat dari besi. Akhirnya menikahlah Ali dengan Aisyah. Lalu Aisyah itu bikin bercanda. Fatimah laki-laki yang dicintainya. Maka sampai akhirnya Ali itu cemburu, marah, agak sedikit marah, jengkel. Bahwa laki-laki itu adalah dirinya. Maka akhirnya Ali itu kaget ya. Dan Ali mengatakan bahwa sejak dulu pun aku melakukan yang sama, bahwa aku mencintaimu dalam diam. Jadi ada cinta di dalam diam. Yang dua-duanya dipertemukan dalam sebuah pernikahan, akhirnya melahirkanlah anak-anak yang saleh salehah yang kita kenal dengan Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW. Itulah dan sisanya yang lain tempat sejarah semua di sini sudah menjadi hotel. Jadi tidak diabadikan. Kalau kita mungkin tempat sejarah itu diabadikan, disimpan ya. Kalau di sini tidak, karena mungkin khawatir jadi kemusyrikan. Akhirnya tempat-tempat sejarah itu dihilangkan. Jadi yang ada ini yang tersisa lah di sini. Itu Bapak Ibu ya. Ini masjid apa Bapak Ibu? Mama. Yang ini
Abu Bakar Siddiq. Ini baca apa? Ali. Ini yang tersisa, nggak ada lagi. Nanti besok kita akan ziarah keluar pakai bis, ya. Kita akan lihat tempat sejarah dari mulai Jabal Uhud, kebun kurma, pasar kurma, kebun kurma, ya. Tempat penjualan kurma. Masjid Kuba ya. Sebelah kanan gini. Bawah ke bawah ini. 1, 2. Baik, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekarang itikaf ya, karena malam Jumat ya. Terakhir di Madinah. Jadi mulai maghrib tidak keluar lagi sampai beres Isya. Ya. Jadi dari sekarang niatkan itikaf dari mulai sebelum maghrib sampai Isya. Beres Isya baru ke hotel makan malam dan sebagainya. Paham ya? Akhirna Ya Allah, ya Allah, minadz zulumati ilan nur. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma anni'ni bima razaqtani wa barik li bima a'taitani wa akhluf alayya kulla ghaibatin fi minka bi khairin